Yesus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Mister. Kita akan belajar tematik di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Oke, persiapkan bukunya. Kita akan belajar bersama melalui video pembelajaran berikut. Let's go. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber, murid mampu mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN dengan benar. Let's go. Apa yang kamu ketahui tentang komoditas? Komoditas itu adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama. Karya seni batik dan gerabah adalah dua komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Ayo, presentasikan informasi yang telah kamu peroleh tentang hal tersebut. Kita akan belajar bersama-sama. Check it out. Berikut jenis-jenis komoditas pertanian. Klasifikasi produk pertanian yang pertama ada tanaman pangan, yaitu padi, palawija, jagung, kedelai, umbi-umbian. Yang kedua ada tanaman horkultura, yaitu buah-buahan seperti apel, semangka, melon, dan lain-lain. Ada sayur-sayuran, kangkung, kubis, cabai, tomat, wortel, dan ada juga tanaman hias seperti anggrek, bougainville, mawar, dan lain-lain. Lalu ada tanaman obat dan rempah. Tanaman obat seperti kunyit, kencur, temulawak, jahe. Lalu ada rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan lain-lain. Yang keempat ada tanaman industri, yaitu ada industri pangan seperti kakao, teh, cengkeh, kopi, tebu, dan lain-lain. Ada juga industri non-pangannya seperti kelapa, yaitu kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Ini merupakan jenis-jenis komoditas pertanian dari Indonesia. Nah, kita akan belajar apa itu impor, lalu apa itu ekspor. Impor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Lalu ekspor adalah proses mengirim atau menjual barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Kalau ekspor itu seperti mengirim atau menjual barang dari negara satu ke negara yang lain. Kalau impor itu sebuah seperti memasukkan barang dari negara lain. Ingat ya, perbedaan antara impor dan ekspor. Kalian bisa lihat dan bisa baca kembali. Komoditas ekspor merupakan salah satu cara dari negara untuk mendapatkan pendapatan. Komoditas ekspor dapat berupa hasil perkebunan, hasil kelautan, dan hasil pertambangan atau hasil dari kekayaan sumber daya alam suatu negara. Beberapa komoditas ekspor dari negara Indonesia adalah sebagai berikut. Apakah anak-anak tahu gambar apakah ini? Ya, benar. Ini gambar dari buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit ini dari Indonesia, yaitu diekspor ke negara India, Tiongkok, Spanyol. Ya, negara Indonesia mengekspornya ke berbagai negara seperti yang Mister berikan contoh tersebut. Komoditas berikutnya yang biasa diekspor oleh Indonesia adalah tembakau dan kopi. Biasanya kopi itu diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Jerman, dan Italia. Sedangkan tembakau biasanya ke Amerika Serikat, Sri Lanka, bahkan ke Belanda. Tebu dan teh. Biasanya tebu juga diekspor ke negara Vietnam dan Filipina. Kalau teh biasa diekspor ke negara Kamboja, Papua Nugini, dan Filipina. Ini beberapa contoh komoditas dari Indonesia yang diekspor ke negara-negara lain. Now, open your book
di halaman 105. Di situ ada tabel mengenai komoditas Indonesia yang diekspor ke berbagai negara. Kalian boleh menulis ini di dalam buku kalian masing-masing. Jika kalian punya referensi lain, kalian boleh menulisnya sendiri, tidak apa-apa. Yang jelas kalian harus mencatat ini di dalam buku tematik kalian yang ada di halaman 105. Supaya jika ada Miss dan Mister bertanya, suatu saat nanti kalian bisa menjawabnya. Oke, jangan lupa ditulis ya. Mister ucapkan terima kasih. Thank you anak-anak. Semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Ingat, jangan lupa untuk terus berdoa dan andalkan Tuhan. Bye-bye, God bless you.